Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Jauza, NIM 200422270 dari kelas Perencanaan Pembangunan, seksi 020. Pada video ini saya akan mempresentasikan pertemuan 10 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, wilayah dan daerah, serta kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, mengenai ketepatan dalam menjelaskan sasaran pokok SPPN. Ketepatan dalam menjelaskan sasaran pokok SPPN atau sistem penilaian prestasi negara adalah kemampuan untuk dengan jelas dan akurat mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan utama dari sistem ini. Sasaran pokok SPPN biasanya terkait dengan penilaian kinerja instansi atau unit pemerintah, pengukuran efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya negara. Ketepatan dalam menjelaskan sasaran pokok SPPN melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan-tujuan tersebut seperti pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang relevan, peningkatan transparansi, serta pengendalian pengeluaran publik. Jika penjelasan mengenai sasaran pokok SPPN tidak akurat atau tidak memahami dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka implementasi dan evaluasi program SPPN dapat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, ketepatan dalam menjelaskan sasaran pokok SPPN penting untuk memastikan sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya dalam konteks pengelolaan anggaran publik dan penilaian kinerja pemerintah. Yang kedua, konsep pembangunan wilayah dan daerah. Konsep pembangunan wilayah dan daerah adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Konsep pembangunan wilayah dan daerah bersifat kontekstual dan dapat berbeda-beda antar wilayah. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi penduduk, meningkatkan daya saing wilayah, dan mengurangi disparitas antar daerah dalam suatu negara. Selanjutnya itu kebijakan desentralisasi. Adalah pendekatan dalam sistem pemerintahan yang mengalihkan sebagian tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau tingkat yang lebih rendah. Prinsip-prinsip dan tujuan dari desentralisasi yaitu yang pertama ada delegasi wewenang. Desentralisasi melibatkan transfer wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke entitas pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kedua, otonomi lokal. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Dan yang ketiga, yaitu responsif terhadap keberagaman. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih merespon kebutuhan dan karakteristik unik wilayahnya. Kebijakan desentralisasi bisa bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada struktur pemerintahan, budaya, dan sejarah politiknya. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dalam pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu konsep otonomi daerah dan implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan pemerintah daerah atau entitas lokal seperti provinsi, kabupaten, atau kota sejumlah wewenang dan kebebasan untuk mengelola urusan-urusan mereka sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Implikasi otonomi daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah seperti yang pertama, pengambilan keputusan lokal. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk merancang dan mengambil keputusan mengenai program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar atas lokasi atau pengelolaan anggaran mereka. Yang ketiga, yaitu keterlibatan masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.